teman-teman, kembali bersama teknisi amatiran Aries TV. Pada kesempatan kali ini saya akan share pengalaman terbaru. Nah, ini saya lagi ngerjain satu unit mesin TV Polytron. Nah, seperti ini mesinnya. Dan untuk rusaknya, nah IC HBT-nya sampai bolong. Nah, ini udah saya ganti. Dan untuk serinya ini memakai HBT 0105. Nah, ini transistor 2328 yang juga rusak. Kemudian A1023 nya juga rusak. Resistor 180 ohm angus, dan EPROM-nya juga. Ya, benar-benar ribet untuk ngerjain yang ini. Dan setelah saya melakukan pergantian yang tadi, ini sudah menyala TV-nya. Coba kita lihat ke layar. Nah, udah nyala. Namun masih ada yang rusaknya. Nah, ini untuk brig, kontras, dan colornya saya coba tambah dulu untuk nilainya. Color juga ditambah. Oke, sudah ditambah. Dan untuk posisi siaran, untuk nomor channelnya saya posisikan saya posisikan dulu yang pas, yang kelihatan jelas. 6 ya, di posisi nomor 6. Nah, ini kalau saya matikan TV-nya, kemudian dinyalain kembali, kita periksa ke layarnya. Nah, dia kembali ke posisi nomor 3. Dan untuk nilai kontrasnya langsung 0 semuanya. Padahal sebelumnya sudah saya tambah. Nah, itu nah, ini untuk EPROM-nya udah coba ganti, namun tidak berhasil. Nah, ini untuk pengerjaannya lumayan ribet sekali, banyak sekali yang rusaknya. Dan setelah saya cek-cek tadi, diperiksa lebih teliti lagi, saya nyalakan dulu apometer. Kelihatan enggak? Ya, seperti itu. Mudah-mudahan kelihatan. Jadi setiap dimatiin, posisinya selalu ke nomor 3. Dan untuk ukuran kontras, brig, dan colornya turun menjadi 0 semuanya. Dan kalau saya cek tegangan standby, tegangan power standby-nya gitu ya, tegangan standby-nya di situ terbaca 4,99. Ini posisi standby. Nah, itu terukur 4,99. Dan kalau saya power on, nah tegangannya menjadi 7 volt lebih. Nah, ada sesuatu yang aneh di situ, ada sesuatu yang janggal. Tegangan standby
7 volt ketika TV-nya di power on. Nah, kalaupun saya lepas pin emitornya dari transistor C2328 apa 2823 lupa saya. Pokoknya transistor penghasil tegangan standby itu dihasilkan dari emitornya. Kalaupun saya lepas pin emitornya, saya akan coba lepas dulu. Nah, ini sudah tidak terhubung pin emitornya ke tegangan standby atau ke tegangan 5 voltnya. Nah, saya cek kembali. Nah, tanpa dihubungkan ke pin emitor pun ternyata di situ sudah ada tegangan 7 volt lebih. Nah, dari mana tegangan itu berasal? Lah. Mulai pusing kan? Tanpa terhubung ke pin emitor sudah ada tegangan. Tuh, 7, lebih, 7 volt lebih. Nah, mulai ribet ini untuk pengerjaannya. Dan setelah saya telusuri, saya cek jalurnya. Nah, ini tegangan standby, kemudian diurutkan kembali menuju ke sini. Nah, di sini terdapat 2 buah dioda. Yang satunya terhubung ke tegangan 8 volt dan yang satunya lagi ke 5 volt standby. Saya perjelas sedikit, saya zoom sedikit. Mudah-mudahan terlihat. Nah, ini ada 2 buah dioda di situ. Nah, yang ini terhubung ke 5 volt dan yang satunya terhubung ke 8 volt. Tapi untuk pin untuk pin katodanya itu saling berhubungan. Coba lebih jelas lagi, saya zoom lagi. Nah, di sini untuk pin katodanya saling terhubung. Untuk pin anodanya yang satunya yang ini ke 5 volt dan yang sebelahnya ke 8 volt. Ke 5 volt standby, yang ini menuju ke sini. Nah, yang ini dan yang ini menuju ke 8 volt. Bukan menuju sih, berasal dari 8 volt. Nah, baru kepikiran, berarti ada sesuatu di situ. Dan setelah saya cek, ternyata dari kedua dioda tersebut ada yang short, yaitu bagian yang terhubung ke 5 volt standby. Ya, pantas saja karena pin katoda dan anodanya tidak
jadi terhubung seperti jumper gitu ya. Kalau short ya otomatis tegangan 8 voltnya masuk ke tegangan 5 volt karena pin katodanya terhubung. Jadi saling terhubung. Setelah saya tadi cek, ternyata short dioda yang terhubung ke tegangan 5 volt standby-nya. Jadi tegangan yang 8 volt masuk ke tegangan 5 volt. Nah, ini diodanya. Saya akan coba cek. Ya, ini terhubung singkat ini. Ini seperti jumper atau kawat. Dan saya sudah siapkan penggantinya. Ini ukurannya in 4148 untuk nilai diodanya. Saya akan coba ganti. Lumayan cukup parah ini untuk kerusakannya. Nah, saya sudah siapkan dioda yang lebih besar dengan ukuran in 4007. Saya akan tempel dulu. Dan nanti kita akan coba cek kembali perubahannya atau hasilnya. Ya, sudah terpasang. Nah, itu pin katodanya terhubung ke pin katoda dioda yang sebelahnya. Oke, kita coba nyalain lagi. Ya, sudah saya colokkan dan sudah posisi standby. Nah, ini lampu merah, ini masih standby. Saya cek tegangan di standby di sini yang 5 volt. Nah, terukur 4,99, lalu power on. Ya, sekarang sudah tak ada perubahan, sudah tidak menjadi 7 volt kembali. Dan ini artinya sudah normal untuk tegangan standby-nya. Dan kita periksa kembali untuk tampilannya. Kita lihat di bagian brig, kontras, dan colornya. Nah, ini masih 0. Saya akan coba tambah. Hanya satu saja yang ditambah, bagian brake. Ya, sudah saya tambah. Dan untuk posisi siaran, saya akan coba diposisikan nomor 6. Satu lagi biar terlihat jelas. Nah, ini pada posisi nomor 7. Coba matikan dan nyalakan kembali. Ya, dan ternyata ya ampun, masih sama. Masih berada di posisi nomor 3. Padahal ini tegangan standby-nya sudah normal. Dan
Dan untuk nyalanya pun sekarang lebih lama. Nah, posisi nomor 3 ada multimedia di situ. Dan untuk api ini di sini mono, dan seharusnya itu stereo. Ada tampilan AP1 dan AP2. Harus cari lagi ini kerusakannya. Dan setelah saya telusuri kembali, saya urutkan dari pin dari IC memori, pin SDA dan SCL. Nah, ini saya urutkan, ada yang menuju tuner, dan kemudian ada yang menuju IC MICOM, dan saya urutkan kembali, ada yang menuju IC tune control ini. Dan saya mengambil kesimpulan bahwa IC tune controlnya yang rusak, karena untuk pin SDA dan SCL ada yang menuju IC tersebut. Nah, ini SDA dan SCL nya pakai resistor 11, pin SDA pakai resistor, dan SCL pun pakai resistor. Dan saya mencoba buka atau lepas pin resistor tersebut, keduanya yang menuju ke IC tune controlnya. Nah, ini pastikan untuk pinnya tidak terhubung ke jalurnya untuk memastikan apakah IC tune controlnya memang rusak atau tidak. Mudah-mudahan tidak terhubung ke jalurnya. Saya periksa lagi lebih teliti. Oke, saya akan coba nyalakan kembali apakah ada perubahan. Ya, saya power on TV-nya. Ya, sudah power on. Lampu biru udah nyalanya biru, tadinya merah. Dan saya pastikan kembali untuk pin resistor tersebut tidak terhubung ke jalurnya. Kita lihat lagi ke layar. Nah, untuk kontrasnya sudah ada perubahan. Ada 50 untuk brig 01. Oke, saya pastikan kembali untuk pinnya tidak terhubung ke jalurnya. Sepertinya ini masih terhubung. Ya, mudah-mudahan ini sudah tidak terhubung kembali. Ya, saya coba nyalakan, dan sekarang tanpa ditekan remote pun sudah power on. Coba pencet dulu. Kita lihat brignya. Ya, dan secara sendirinya di situ nilainya sudah bertambah menjadi 50 lebih. Dan di situ ada DPD. Kemudian radio juga tiba-tiba ada. Terus AP1 juga ada. Ya, dan sepertinya ini sudah
berhasil. Ternyata EEPROM-nya tidak menyimpan setelan yang kita rubah. Nah, ada AP1 di situ sudah ada juga. Nah, jadi untuk kesimpulannya, IC tune controlnya rusak atau short, pin SDA dan SCL-nya ikut error. Nah, sehingga IC EEPROM tidak bisa menyimpan data yang kita setting. Jadi untuk data SDA dan SCL-nya terganggu gitu karena IC tune-nya rusak. Coba pencet dulu. Ya, sudah normal. Sudah bagus ini. Oke, hanya itu saja. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Karena saya yakin sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang kita amalkan dan kita bagikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.